Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali dalam program tamu kita, yang mana pada episode kali ini masih bersama tamu istimewa kita, yaitu Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Yusuf Aman MA, yang juga ditemani oleh salah seorang alumni PDU atau Pendidikan Dasar Ulama. Dan tema kita masih sama dengan episode sebelumnya, yaitu melahirkan ulama, bangun akidah. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Mas Jansen. Waalaikumsalam. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan untuk Pak Kiai. Akhir-akhir ini kita melihat banyak sekali dai-dai yang sudah berdakwah atau sudah masuk ke televisi nasional. Itu bagaimana pendapat Pak Kiai mengenai para dai yang telah dakwah di televisi nasional? Iya. Dai adalah orang yang menyeru. Sebelum dia menyeru kepada orang lain, hendaklah menyeru kepada dirinya sendiri. Mulailah dengan dirimu sebelum kepada yang lain. Ibda binafsik summa li ghairi. Fenomena para mubalik dai yang muncul di televisi saat ini, sepanjang itu dalam rel-rel yang bernuansa keislaman yang murni dan penuh dengan keikhlasan, kita mengapresiasi. Tetapi tadi juga bahwa sebelum dia menyeru, hendaklah menyeru kepada dirinya. Ketika dia sudah disebut sebagai seorang mubalik, figur seorang mubalik dengan akhlaknya, dengan tutur katanya, ini yang harus diperhatikan oleh siapapun yang ingin tampil di layar kaca itu. Karena kita ingin bahwa asik untuk ditonton dengan materi, dengan tampilan-tampilan, tetapi juga mestinya sebagai tuntunan. Kita tidak ingin seorang dai, mubalik, ketika dia menyampaikan apa yang disampaikan, tetapi ternyata tidak diamalkan. Khawatir apa yang Allah firmankan, lima takuluna ma la taf'alun kabura maqtan an taqulu ma la taf'alun. Mengapa Anda pandai berkata, memerintahkan, tapi Anda tidak pandai untuk mengamalkan itu? Besar murka Allah. Jadi kepada dai yang muda-muda yang tampil ini, niatkan itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala dan amalkan apa yang disampaikan itu. Jangan sampai tuntunan asik sebagai tontonan tapi tidak sebagai tuntunan. Jadi penting sekali seorang dai itu dimanapun ia berdakwah, di televisi ataupun di tengah masyarakat, untuk mengamalkan apa yang ia sampaikan. Iya, karena dia figur sentral di situ. Jadi jangan sampai murka Allah terkena kepada para dai, kepada para mubalik yang pandai menyampaikan tapi tidak mau mengamalkan. Subhanallah, ini menjadi nasihat untuk semuanya, terutama bagi para dai dan khususnya dai yang mereka memang telah berdakwah di televisi nasional. Dan untuk selanjutnya kita langsung bertanya kepada Mas Muhammad Jansen ini, yang mana beliau merupakan seorang alumni PDU, Pendidikan Dasar Ulama, yang sekarang melanjutkan pendidikannya di Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Al-Aqidah Al-Hashimiyah. Pertanyaan untuk Mas Jansen, apa saja yang Mas Jansen telah dapatkan selama belajar di Pendidikan Dasar Ulama? Alhamdulillah, saya di sini mewakili daripada seluruh, mungkin daripada angkatan PDU, Pendidikan Dasar Ulama. Dan setelah saya masuk ke dalam dunia pendidikan dasar ulama ini, saya begitu dapat mendapatkan banyak manfaat, baik itu dari segi akidahnya, pendidikannya, kemasyarakatan dan lain sebagainya. Dan terutama yang amat sangat saya rasakan, yang saya dapatkan dari PDU ini adalah ilmu-ilmu daripada para tuan guru, yang mana beliau mereka dengan sangat ikhlas mengajarkan kami. Jadi
apa yang beliau sampaikan itu meresap dan insya Allah kita senantiasa bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. Sejak masuk di PDU ini, apakah Mas Jansen ada niat atau berminat sekali ingin menjadi seorang dai atau seorang ulama, dan apabila ada niatan tersebut, kenapa kok ingin jadi dai atau jadi seorang ulama? Ya, jadi semua ini sekali lagi saya masuk ke dalam PDU ini karena ya memang salah satunya terinspirasi dari guru saya, beliau setelah melihat sepak terjangnya di tengah-tengah masyarakat, jadi muncul satu keinginan dari dalam diri saya pribadi, saya ingin menjadi sosok seperti beliau gitu, yang istilah kata bisa dibilang singa podium lah. Kalau udah naik ke atas mimbar, semua orang terpana dengan materi yang disampaikan, dan alhamdulillah banyak berpengaruh dan berdampak pada perilaku daripada tingkah laku masyarakat itu sendiri. Karena dakwahnya menyentuh kalau menurut saya seperti itu. Oh, jadi salah satu alasan atau niat Mas Jansen menjadi seorang ulama ini karena terinspirasi oleh sosok Bapak Kiai Haji Yusuf Aman ya? Betul sekali. Untuk saat ini, walaupun sebelum-sebelumnya ya itu ya mungkin kita kenal dengan almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Mungkin karena beliau sudah wafat, jadi ya saya mencari figur baru seperti itu. Oh, dan mungkin Mas Jansen bisa berbagi pengalaman apa saja ya kepada pemirsa Nabawi TV yang selama ini didapat oleh Mas Jansen selama belajar di pendidikan dasar ulama. Ya, mungkin yang ingin saya sampaikan bagi pemirsa Nabawi TV yang ada dimanapun mereka berada, begitu besar manfaat yang diberikan pendidikan dasar ulama kepada dai-dai muda ataupun kepada para pemuda-pemuda Islam tentunya, yang mana dengan adanya PDU ini menjadi satu wadah di mana ketika ada pemuda-pemuda ataupun pemudi-pemudi Islam yang ingin melanjutkan belajar, dan juga di samping dia belajar, dia juga pasti memiliki kegiatan mengajar. Jadi jangan sampai kita hanya bisa mengajar, tapi kita pun harus belajar juga. Jadi ketika apa yang akan kita sampaikan kepada orang yang ingin kita ajarkan itu, ilmu kita tidak terbatas sampai di situ saja. Karena yang namanya menuntut ilmu kan dari kita buayan sampai kita meninggal dunia. Itulah kewajiban kita untuk menuntut ilmu, seperti itu. Subhanallah, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Mas Jansen sebagai alumni PDU yang sekarang sedang melanjutkan kuliah ya di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Aqidah Al-Hashimiyah. Baiklah pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada beberapa pertanyaan yang akan kita ajukan kepada tamu istimewa kita pada episode kali ini. Namun insyaallah kita akan lanjutkan setelah jeda yang berikut ini. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali dalam program tamu kita. Tadi kita telah mendengarkan pemaparan singkat dari Mas Jansen sebagai seorang alumni PDU, dan juga ternyata salah satu niat beliau untuk menjadi seorang dai, untuk menjadi seorang ulama adalah terinspirasi dengan sosok guru beliau sendiri, yaitu yang menjadi tamu kita pada episode kali ini, yaitu Bapak Kiai Haji Yusuf Aman. Langsung saja kita akan mengajukan pertanyaan kepada Bapak Kiai Haji Yusuf Aman. Baik Pak Kiai, subhanallah ternyata Pak Kiai menjadi inspirasi bagi Mas Jansen untuk menjadi seorang dai, menjadi seorang ulama, dan juga tadi sempat disebutkan bahwasanya Pak Kiai ini boleh dikatakan singa podium ya, yang sering tampil di masyarakat, sering memberikan ceramah, sering memberikan nasihat. Nah, menurut Pak Kiai pada saat ini, melihat masyarakat di zaman sekarang ini, metode dakwah seperti apa yang menurut Pak Kiai paling cocok untuk menyebarkan syiar Islam pada masa ini? Metodologi dakwah kekinian mengacu kepada apa yang Nabi sabdakan, kalim ala qadri ukulihim, khatibun nas ala qadri ukulihim. Berbicaralah kepada manusia menurut kadar intelektual mereka. Kepada siapa sedang kita berbicara? Ketika kepada anak-anak, apakah tingkat PAUD, Rodotul Atfal, tingkat-tingkat Bustanul Atfal, maka dunia anak kita harus menyelami di situ. Dengan kisah-kisah yang menarik, dengan canda-canda yang ada nuansa pendidikan,
dengan cerita-cerita para rasul itu dapat diminati oleh anak-anak, tetapi diselingi dengan humor yang sehat tentunya. Ketika kita berhadapan dengan remaja, ketika kita berhadapan dengan anak-anak muda, bahasa gaul juga boleh kita kedepankan seperti itu, yang tentunya dalam tanda kutip tidak keluar dari konteks agama. Seperti yang sering saya memberikan satu ilustrasi, bahwa saat ini banyak geng yang bermunculan. Ada geng yang namanya Lapendos, laki-laki penuh dosa gitu. Ada Cokrem, cowok kerempeng gitu kan. Ada lagi Adidas, AQ di bawah dasar. Tapi jangan sampai kita ini memiliki satu geng yang namanya satu bentuk yang merendahkan nilai-nilai moral kita seperti itu. Nah, nuansa-nuansa humoris juga harus boleh dikedepankan. Tapi lihat medannya. Jangan sampai kita ceramah di masjid dengan nyanyi. Lihatlah muktadol hal, tuntutan keadaannya di situ. Kita bisa memberikan satu ilustrasi atau tamsil lah, kisah-kisah yang menarik, lalu kita padukan dengan tema yang ada sekarang ini, sehingga gairah dakwah, sehingga metodologi dakwah yang disampaikan ini punya nilai sentuh, mereka tidak ada bosan, kita dengan variabel, dengan bisa juga menampilkan satu kisah-kisah teladan seperti para wali songo dan sebagainya itu nuansa-nuansa juga kita tidak ketinggalan dengan IT kalau memangnya itu diminati oleh para pemuda-pemuda. Saya menganggap stand up juga salah satu media dakwah yang punya nilai sentuh. Stand up komedi. Ya, stand up komedi menurut saya gitu kan, materinya. Tetapi tentunya dia tidak menyampaikan dalam satu program yang tidak ada sentuhan-sentuhan nilai-nilai moralnya. Dia harus juga tampil di situ dengan retorika, dengan gaya-gaya yang dia tampilkan ini punya nilai sentuh. Karena kita berhadapan dengan masyarakat, dengan pemuda remaja ini, kita harus menyelami jiwa-jiwa mereka gitu kan. Bukan berarti kita harus masuk dalam hal-hal yang negatif, tidak. Itu biar ada punya sentuhan-sentuhan. Karena apalagi kalau bicara Islam ini, al-Islam lan yatba'az zaman. Islam tidak mengikuti zaman. Al-Islam wala huwa yafutu zaman, tapi Islam juga tidak akan larut dengan perkembangan zaman. Walakin al-Islam yuri taqaddumaz zaman. Islam itu menjaga perkembangan zaman. Jadi kita harus lihat di mana kita berkumpul, kepada siapa kita berhadapan. Jadi kalau boleh dibilang dari penjelasan Kiai itu, saya teringat sebuah makalah ya likulli maqamin maqal. Ya, setiap tempat itu ada pembicaraan atau pembahasannya masing-masing. Jadi berdakwah itu harus melihat siapa yang kita dakwahkan agar dakwah yang disampaikan tepat sasaran. Ya kira-kira begitu Pak Kiai ya. Baiklah, mungkin ini pertanyaan untuk Mas Jansen ya. Sebagai seorang alumni PDU, mungkin Mas Jansen sudah memiliki pengalaman terjun ke masyarakat. Ya, bagi seorang newcomers atau pendatang baru nih, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh seorang dai atau ulama untuk menyampaikan dakwah Islam di masyarakat agar bisa diterima luas oleh masyarakat tersebut? Ya, baik, kalau menurut saya pribadi, kalau kita ingin terjun ke masyarakat itu ya kita harus mempunyai satu materi yang bagus mungkin. Jadi sebelum kita terjun ke masyarakat, sebelum kita khutbah ataupun ceramah kultum Ramadan dan lain sebagainya, kita sebagai dai itu harus mempersiapkan materi yang akan kita sampaikan nanti dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai ketika kita sudah terjun ke masyarakat, kita sudah tampil di depan masyarakat umum, akan tetapi kita belum memiliki materi yang mumpuni dalam arti keilmuan. Misalkan kita ingin membahas tentang maulid ataupun keutamaan bulan suci Ramadan, tentunya dari jauh-jauh kita sudah harus mempersiapkan materi yang akan kita sampaikan itu. Kalau menurut saya seperti itu. Ada lagi mungkin yang lainnya? Ya mungkin kalau untuk yang lainnya ya seperti yang kita ketahui ya, dai-dai itu senantiasa harus dituntut kreatif. Artinya dia jangan monoton hanya dengan misalkan berbicara yang mana pembicaraan itu pernah kita sampaikan di satu tempat dan kita sampaikan itu di tempat yang lain. Jadi takutnya di saat kita menyampaikan materi tersebut ada jamaah ataupun
penonton atau jamaah yang lain itu melihat, wah si Ustadz ini tuh udah bawain materi ini, loh kok dia bawain materi ini lagi ya? Wah itu kan jadi satu pertanyaan tentang kualitas si dai itu sendiri. Jadi dai itu dituntut untuk kreatif seperti Jadi itu. harus variatif ya, kalau Iya. bisa di setiap tempat itu berbeda dengan tempat yang lainnya, Iya. agar tidak monoton atau tadi seperti yang disampaikan, ada jamaah yang hadir di tempat ini, hadir juga tempat lain dan bilang, wah ini mah pernah disampaikan begitu ya. Nah, Betul. baik, sangat menarik ya. Baiklah pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya sangat menarik sekali pembicaraan kita pada episode kali ini dan masih ada pertanyaan yang kita akan ajukan kepada dua orang tamu istimewa kita, namun insya Allah kita akan lanjutkan setelah jeda yang berikut ini. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali dalam program tamu kita masih bersama dua orang tamu istimewa kita, yaitu Bapak Kiai Haji Yusuf Aman dan juga Mas Muhammad Jansan yang juga merupakan seorang alumni daripada Pendidikan Dasar Ulama. Baik, Pak Kiai, untuk pertanyaan selanjutnya, kita mungkin sering mendengar istilah dakwah dan politik, ya. Dan juga banyak sekali kita lihat kiai-kiai, ulama, dai itu mereka masuk ke parpol, bahkan di antara mereka ada yang menjadi anggota DPRD atau anggota DPR. Kira-kira apa pendapat kiai mengenai ulama-ulama atau dai yang ikut berpolitik? Dan juga pertanyaan selanjutnya, apakah bisa dipisahkan antara dakwah dan politik atau memang dakwah dan politik ini harus berjalan dengan bersama-sama? Ya. Islam adalah agama dunia akhirat. Islam tidak pure bicara tentang ibadah mahdoh, tetapi Islam adalah bicara tentang kekinian. Apalagi Quran, dia bicara masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Masa lalu Quran menceritakan tentang Ashabul Kahfi, betapa hebatnya 7 pemuda yang kuat imannya. Masa sekarang Quran juga mencermati fakhalafa mim ba'dihim khalfun ada'us shalah wa taba'us syahawat. Akan lahir generasi akhir zaman nanti, mereka yang menyia-nyiakan sholat dan mengikuti pola hawa nafsunya. Masa yang akan datang yang belum terjadi, Quran menceritakan ketika akan berlangsung peperangan di dunia ini antara Rum dan Persia. Belum terjadi peperangan, Quran sudah meramalkan alif lam mim gulibatir rum fi adnal arti wa hum min ba'di ghalabim sayaglibun. Quran menjawab ternyata pada babak pertama Romawi dikalahkan oleh Persia, tapi 9 tahun kemudian justru Romawi yang mengalahkan Persia. Belum terjadi peperangan. Jadi Quran selalu up to date sepanjang masa. Nah, mengenai saat ini banyak sekali ulama-ulama yang kiai-kiai yang terjun ke politik. Menurut saya politik itu adalah asyasah hiya tahdibun nafsi fi jalbi manfaatin wa daf'i madaratin ma'ajilatan. Politik Islam itu adalah proses pendewasaan diri, proses pembersihan diri yang menarik manfaat, menolak kemudaratan, dilakukan cepat dan tepat. Itulah politik menurut saya, politik Islam, yang bagaimana kita bisa mempengaruhi orang, bagaimana kita bisa menarik manfaat, menolak kemudaratan, dilakukan cepat dan tepat. Seorang dai, seorang mubalik, dia harus tahu politik agar tidak dipolitisir. Tetapi tanpa harus menjadi seorang politikus dalam arti menjadi seorang legislator. Karena kalau semua kiai lari ke Senayan atau ke Kebon Sirih, siapa yang ngurusin umat, siapa yang ngurusin masjid, siapa yang ngurusin majelis taklim, seperti itu. Biarlah ada tempatnya masing-masing seperti itu. Sehingga kita memprotek umat ini. Kita jadi mubalik, jadi kiai, jangan tergiur dengan urusan-urusan itu. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hambanya yang ikhlas. Innalillahi ibadan futana talaqud dunya wa khawful fitana. Nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana. Allah memiliki hamba-hamba yang begitu ikhlas memisahkan antara dunia akhirat itu karena kehati-hatiannya. Mereka memandang dunia ini ternyata tidak kekal, maka mengertilah bahwa dunia ini tempat persemaian.
Dunia ini adalah tempat untuk kita menanam. Hasilnya nanti kita raih bila kita kembali ke mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi juga kita tidak ingin seorang kiai, seorang mubalik, seorang ulama diperlakukan seperti sapu lidi atau sapu duk. Artinya ketika halaman rumah kita kotor, depan kantor kotor, depan istana kotor, disapu. Tapi manakala bersih, sapu lidi atau sapu duk nggak etis diletakkan di tempat yang paling depan, dia di gudang. Kita tidak ingin ulama kita diperlakukan seperti itu. Kita tidak ingin ulama mubalik mengkondisikan dirinya seperti itu. Dia hanya menjadi alat pada saat yang sifatnya sesaat tapi tidak diperankan. Nah, oleh karena itu kembalilah kepada kita, basic kita masing-masing, bagaimana kita menjaga umat, bagaimana kita menjaga moral bangsa, bagaimana kita tahu tentang politik tetapi tanpa harus menjadi seorang legislator. Kita bisa bermain di mana-mana karena politik itu sesuatu yang bersih. Bahkan bicara politik, bicara Pancasila, Pancasila adalah hadiah umat Islam. Kita jangan alergi dengan Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illallah rahmanir rahim, Al-Baqarah 163. Semuanya sila-sila itu adalah nuansa-nuansa Islam, sebagian kecil ajaran-ajaran Islam yang harus kita jaga, sudah final itu. Jadi kompleksitas permasalahan seorang dai, keilmuan yang harus dimiliki seorang dai begitu harus multidimensi yang harus dikuasai, sehingga bicara apapun kiai mubalik tidak ketinggalan zaman. Tapi tanpa harus menjadi seorang anggota legislator. Jadi kalau boleh dibilang seorang kiai, seorang ulama atau seorang dai harus mengerti politik, tanpa harus menjadi seorang politikus atau legislator ya. Saya kira mungkin di PDU adalah tempat yang tepat untuk mendidik para ulama, para dai yang insya Allah mereka juga mengerti politik tanpa harus turut campur ke dunia perpolitikan. Baiklah, untuk selanjutnya Pak Kiai, ini dari awal sampai akhir ini sangat menarik saya jadi pengen nih masuk ke PDU nih, pengen belajar di PDU. Ya kira-kira kalau saya atau pemirsa Nabawi TV di rumah ingin mencari informasi mengenai PDU itu di mana Pak Kiai? Untuk tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat, kita insya Allah memulai penerimaan akhir Oktober atau awal November. Tahun 2016 ini? Tahun 2016, karena kita per 2 tahun menerima mahasiswa itu, 4 semester. Untuk Jakarta Pusat di Cempaka Putih Tengah. Cempaka Putih Tengah, lebih tepatnya di belakang Rumah Sakit Islam. Cempaka Putih Tengah. Dekat Hotel Grand Cempaka, Mas Edas. Cempaka Putih Tengah, lebih tepatnya Pesantren Hubul Wapon. Jadi pemirsa di rumah ya yang ingin masuk ke PDU atau ikut di pendidikan dasar ulama itu tadi bisa datang ke alamat yang telah disampaikan oleh Bapak Kiai Yusuf Aman ya, dan juga saya jadi kepengen juga nih yang insya Allah mudah-mudahan nanti di bulan Oktober atau bulan November nanti kita semua, baik saya ataupun pemirsa yang ada di rumah yang ingin bergabung di PDU bisa langsung datang ke alamat yang dituju. Dan terakhir mungkin kita minta sedikit ya motivasi dari Mas Jansen ini untuk seluruh pemirsa Nabawi TV agar mereka mungkin ingin ikut dalam pendidikan dasar ulama. Singkat, padat, jelas. Baik, untuk pemirsa Nabawi TV dimanapun Anda berada, saya selaku di sini alumni daripada PDU, saya ingin menyampaikan kepada para pemirsa semuanya bahwasannya jangan pernah kita puas dengan ilmu yang kita miliki, dan kita ini harus menjadi orang yang senantiasa untuk terus belajar, sebab sir wal matlub amamak, berjalan terus karena apa yang akan kita capai itu masih ada di depan. Artinya jangan pernah puas dengan ilmu yang pernah kita miliki pada saat ini. Terima kasih. Baik, subhanallah. Ya, itu yang disampaikan oleh Mas Jansen. Baiklah pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekian sudah program tamu kita pada episode kali ini, dan kita ucapkan terima kasih banyak kepada 2 orang tamu istimewa kita yang mudah-mudahan semua yang disampaikan dapat membawa manfaat bagi kita semua dan khususnya bagi pemirsa Nabawi TV yang ada di rumah. Sekian dari saya, Rifki Haitami, sebagai pembawa acara program tamu kita. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di program tamu kita pada episode selanjutnya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.